Sobat Tabita. Kedukaan datang tanpa pernah bisa diduga. Pastikan Anda sudah mempersiapkan segala sesuatunya, agar kala duka menyapa, tidak memberatkan keluarga. Berikut ini program kepesertaan Tabita yang menawarkan fasilitas bervariasi, dengan harga terjangkau. Anda juga bisa mempersiapkannya untuk orang tua tercinta, kerabat atau sahabat dekat. Yang pertama, program Iman Plus. Kedua, program Pengharapan. Ketiga, program Kasih. Semua program mendapatkan peti berkualitas, perlengkapan peti, perlengkapan ibadah, perlengkapan penerima tamu, dan penghantaran. Program kepesertaan Tabita berlaku bagi Anda yang tinggal di Jadetabek. Tersedia gift voucher yang bisa Anda berikan ke keluarga atau sahabat. Mereka dapat menggunakannya saat kedukaan. Segera daftarkan diri Anda dan keluarga dalam kepesertaan Tabita. Pelayanan kesehatan yang berkualitas tapi terjangkau adalah impian dari seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, Klinik Pratama Gria Kasih Indah hadir di tengah-tengah Anda untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik dengan penuh dedikasi. Sudah beroperasi lebih dari 10 tahun, cikal bakal Klinik Pratama Gria Kasih Indah adalah pelayanan kesehatan gereja untuk jemaat lansia dan pelayanan ekumene massa. Setelahnya, kami terus membangun reputasi hingga pada tahun 2015, kami mendapatkan kepercayaan sebagai penyedia layanan fasilitas kesehatan tingkat 1 untuk BPJS Kesehatan dengan jumlah peserta yang terdaftar hingga ribuan orang. Dengan kredibilitas tersebut, kini kami sudah semakin berkembang dengan pelayanan kesehatan yang semakin lengkap dan profesional, tapi tetap mempertahankan prinsip melayani dan menganggap setiap pasien seperti keluarga. Perkembangan ini juga tidak lepas dari peran tenaga medis berkompeten dan profesional yang kami miliki. Dokter, perawat, apoteker, dan analis berpengalaman di Klinik Pratama Gria Kasih Indah selalu siap untuk mendengarkan dan memberikan solusi terbaik bagi kesehatan Anda. Dengan menciptakan lingkungan pelayanan kesehatan yang penuh perhatian dan kehangatan, sehingga Anda dapat merasakan kenyamanan seutuhnya. Kesehatan Anda adalah prioritas kami. Untuk itu kami berkomitmen untuk dapat terus diandalkan sesuai kebutuhan medis Anda melalui berbagai pelayanan yang kami sediakan seperti poli umum, poli gigi, poli kandungan, poli akupuntur, psikologi, vaksinasi, fisioterapi, dan medical check-up. Klinik Pratama Gria Kasih Indah juga mampu melayani medical check-up ke lokasi jika organisasi atau perusahaan Anda memerlukannya. Di samping itu, Klinik Pratama Gria Kasih Indah sudah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang medis berkualitas tinggi seperti fasilitas farmasi, elektrokardiografi dan USG kandungan, ambulan, serta mobil gigi untuk menunjang pelayanan medis yang tepat dan akurat bagi pasien. Bahkan di Klinik Pratama Gria Kasih Indah terdapat laboratorium dengan peralatan lengkap untuk pemeriksaan hematologi dan kimia darah. Khusus untuk laboratorium ini, kami ditunjang oleh tenaga ahli yang kapabel sehingga dapat menangani berbagai jenis pemeriksaan yang Anda inginkan, seperti pemeriksaan darah rutin, fungsi hati, asam urat, kolesterol, fungsi ginjal, gula darah, dan masih banyak lagi. Kami secara rutin mengikuti program mutu eksternal dari Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan mendapatkan pengakuan dalam bentuk sertifikat mutu yang baik. Hal ini membuktikan bahwa kami terus melakukan quality control secara periodik untuk menjaga kualitas hasil pemeriksaan kami. Kami juga menyediakan pelayanan home visit bagi pasien yang sulit
untuk mendatangi fasilitas kesehatan, memberikan edukasi kepada masyarakat melalui program seminar kesehatan nasional, serta mengadakan berbagai kegiatan sosial sebagai wujud abdi kami kepada masyarakat. Selama pandemi COVID-19, Klinik Pratama Gria Kasih Indah juga turut berpartisipasi aktif dalam melaksanakan vaksinasi COVID-19 gratis bagi masyarakat umum. Semua itu bertujuan untuk memberikan segala kebutuhan medis Anda. Kami berharap dapat menjadi mitra dalam setiap langkah perjalanan kesehatan Anda, mulai dari sekarang sampai esok yang berkelanjutan. Mari tetap sehat dan bahagia bersama Klinik Pratama Gria Kasih Indah yang senantiasa melayani sepenuh hati, merawat dengan kasih.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita semua. Pertama, peneguhan dan pemberkatan nikah. Akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah atas diri Saudara Alvin Anderson Salim, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Thalia Remita, anggota GKI Gading Indah, pada Sabtu tanggal 23 September tahun 2023 akan dilayani oleh GBI Logos Ministry. Tata cara dan masa aprobasi dapat dilihat pada warta jemaat online. Seperti disebutkan di warta lisan sebelumnya, sekarang ada konten yang baru di website gkigi.com. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan permohonan doa, bisa diisi dan memilih akan didoakan oleh pendeta siapa, atau didoakan dari persekutuan doa, atau video syafaat malam. Pencalonan penatua masa pelayanan tahun 2024 sampai tahun 2027. Untuk makin mendukung pelayanan di GKI Gading Indah, Majelis Jemaat mengajak jemaat untuk dapat berpartisipasi dalam pencalonan penatua untuk masa pelayanan tahun 2024 sampai dengan tahun 2027. Informasi penatua yang akan mengakhiri masa pelayanan, yang dapat melanjutkan masa pelayanan, serta beberapa poin kriteria dapat dibaca pada warta jemaat online. Untuk pengisian pencalonan penatua dapat diakses pada link scan barcode yang terdapat di dalam warta jemaat online. Dapat juga mengisi formulir pencalonan penatua baru yang disediakan di gereja dan TU gereja, lalu memasukkannya ke kotak pencalonan penatua baru. Pemilihan paling lambat tanggal 30 September tahun 2023. Pelayanan Sakramen Baptis Kudus Anak. Sakramen Baptis Anak akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 5 November 2023. Bagi anggota jemaat yang ingin membaptiskan anak-anaknya, dapat segera mendaftarkan diri ke TU gereja atau formulir dapat diunduh dari website GKI GI. Percakapan orang tua baptis dengan pendeta akan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2023 pukul 19.30 di GKI Gading Indah. Malam Puji dan Sabda MPS dengan tema John Sung, Melawan Hikmat Dunia dan Mengalahkannya, akan diadakan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 pukul 19.30 di GKI Gading Indah. Akan dipimpin oleh Pendeta Roni Nathanael, Master Teologi. Retret Pasutri House of Harmony dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 September sampai dengan Sabtu 30 September 2023 di Primatama Residence Cibinong, Bogor, dengan pembicara Pendeta Stefanus Christian Haryono serta Pasutri, Pendeta Roni dan Ibu Tea. Pendaftaran dapat menghubungi Ibu Felicia dan Ibu Trisna paling lambat tanggal 22 September 2023. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di warta jemaat online. Bina Pranika. GKI Ayudia mengadakan Bina Pranika yang akan diadakan pada Sabtu 21 dan 28 Oktober 2023 melalui Zoom meeting. Pendaftaran paling lambat tanggal 14 Oktober 2023 dapat menghubungi Tata Usaha Gereja GKI Ayudia dan Penatua Hilda A. Neno Hais.
GKI Samanhudi mengadakan Bina Pranika yang akan diadakan pada Minggu 5 dan 12 November 2023 secara onsite pukul 7 pagi sampai dengan 5 sore di Auditorium Ukrida, Gedung E, lantai 7. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Warta Jemaat Online. Demikian Warta Pokok hari ini, kebaktian hari ini dengan tema Mengampuni Tanpa Batas. Akan dipimpin oleh Pendeta Setira Budi Purwosuwito. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. 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 Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Mari dikasih Tuhan, pada hari ini tema kita, tema ibadah, tema pemberitaan firman kita adalah tentang pengampunan. Pengampunan adalah salah satu tema utama dalam kekristenan. Tema utama dalam teologi Kristen, bahkan mungkin salah satu yang paling penting. Nanti dalam pemberitaan firman kita akan merenungkan apa maknanya mengampuni dan bagaimana seharusnya pengampunan itu membawa atau mengubah hidup kita. Pengampunan yang tentunya pertama-tama telah dinyatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat kita yang
tercinta dan erat. Mari kita nyanyikan Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan luka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaanku nampak wajahnya, dan berkat surgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Firman Tuhan di dalam Yesaya 1 ayat 18 berkata demikian. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak bersaat teduh melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Ya Tuhan, saat ini kami tertunduk untuk meminta pengampunan dari Tuhan atas setiap perbuatan dan kesalahan kami yang telah melukai sesama kami. Kami telah berdosa ketika kami tidak menghormati kemanusiaan mereka. Kami seringkali mengabaikan perintah-Mu. Kami tidak menaburkan benih cinta kasih yang tulus kepada sesama kami dan mereka yang membutuhkan. Kami menjadi lupa bahwa ada penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami membenarkan apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu.
Ya Tuhan, siapakah kami anak manusia, sehingga Engkau mengindahkannya? Banyak perbuatan kami yang tercela di hadapan-Mu, tapi tak sekalipun Engkau menghukum kami setimpal dengan perbuatan kami. Ya Tuhan, betapa mulianya nama-Mu, ampuni kami atas kesalahan kami. Kami rentan berbuat dosa, maka berikanlah hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola kesadaran kami, agar nurani kami menjadi bening untuk mau mencintai setiap orang yang Tuhan izinkan mampir dalam hidup kami. Hapuskanlah dosa kami dan sucikanlah hidup kami ya Tuhan. Ubahlah hidup kami menjadi baru seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Walau dosamu merah akan putih dan bersih, walau dosamu merah akan putih dan bersih, walaupun merah bahir misi kan putih bersih. Walau dosamu merah, walau dosamu merah akan putih dan bersih, akan putih dan bersih. Dengan suara menghimbau, hai kembali padaku. Dengan suara menghimbau, hai kembali padaku. Sangat besar kasih sayangnya, agung dan ajaib. Dengan suara menghimbau, dengan suara menghimbau, hai kembali padaku, hai kembali padaku. Umat Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesal, mengaku, dan bertobat dari dosanya. Mazmur 103 ayat 10-12 berbunyi demikian. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu.
Yesus di Kalvari. Ku serahkan dosaku yang keji, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamat, ku ditebus. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Darahnya sumber hayat bakal, aku dibasuh di dalamnya, dan terus dijaga tak bercela. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Mari semua ke salibnya, jiwa ragamu serahkanlah, untuk dibasuhi darahnya. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Teman-teman remaja dari GKI Harapan Indah akan menaikkan pujian.
running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Ya, terima kasih buat teman-teman dari Harapan Indah. Mari kita berdoa, saudara. Kebaikan-Mu ya Tuhan, itulah yang membuat kami semua boleh berada di tempat ini pada hari ini. Kami yang semestinya adalah orang-orang berdosa, tetapi kami telah menerima anugerah yang terbesar dalam-Mu. Dan itulah berita dari kitab suci yang sebentar lagi akan kami baca dan renungkan bersama. Maka biarlah hikmat Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk boleh menemukan kebenaran firman-Mu. Kuasailah mata hati, pikiran kami, sehingga apa yang tertuliskan dalam Alkitab ini boleh menjadi firman yang hidup dalam dan lewat kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Jemaat sekalian, pembacaan Alkitab hari ini semuanya terambil dari Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Bacaan pertama, bacaan diambil dari kitab Kejadian 50 ayat yang ke-15 sampai ke-21. Kejadian 50 ayat yang ke-15 sampai ke-21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah meninggal, mereka berkata, "Boleh jadi Yusuf masih dendam terhadap kita dan akan membalas sepenuhnya kepada kita dengan kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu, mereka menyuruh orang menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu meninggal, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan dan dosa saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dilakukan hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangisnya Yusuf ketika mendengar mereka berkata demikian kepadanya. Saudara-saudaranya sendiri pun datang dan sujud di hadapan serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab apakah aku ini Allah? Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup banyak orang. Dan janganlah takut, aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghibur dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian sabda Tuhan.
Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Tak dilakukannya dan tidak dibalaskannya, setimpa dengan dosa dan kesalahan kita. Tapi setinggi langit dari atas bumi, besar kasih setianya pada yang takut akan Dia. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Sejauh timur dari barat, demikianlah Tuhan menjauhkan dari kita pelanggaran kita. Bagai Bapa sayang kepada anak-anaknya, Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Bacaan kedua, bacaan diambil dari Roma 14 ayat 1 sampai 12. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa memperdebatkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, jangan menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, jangan menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah engkau, sehingga engkau menghakimi hamba-Mu orang lain? Entah ia berdiri, entah ia jatuh, itu urusan tuannya sendiri. Namun ia tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari tertentu lebih penting dari hari yang lain, tetapi menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri, siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu ia melakukan untuk Tuhan. Siapa yang makan, ia melakukan untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Siapa yang tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan dia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan.
Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab, untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Namun mengapa engkau menghakimi saudaramu, dan mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Sebab ada tertulis, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang yang bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara yang kasih Tuhan, pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan apa yang disaksikan dalam Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 18 ayat 21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, tuannya itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, semuanya akan kulunasi. Tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekiknya, katanya, bayar hutangmu. Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi. Namun ia menolak, lalu pergi dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi utangnya. Melihat itu, hamba-hamba yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian tuan itu menyuruh mereka memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Tuannya itu pun marah dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapakku yang di surga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarnya dan melakukannya dalam hidupnya. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau anggota jemaat GKI Gading Indah tentu sudah cukup kenal saya dan istri saya dan tahu saya dan istri saya itu dua pribadi yang sangat berbeda. Ya semua orang juga begitu akan mengatakan ya semua orang suami istri juga ya pasti beda. Ya, tapi kami bukan cuma berbeda dalam hal karakter, kepribadian. Kami punya otak kami entah kenapa punya cara bekerja yang sangat berbeda, saudara. Istri saya itu bisa dibilang anak atau orang kalau anak sekolahan tuh anak eksakta tulen. Dia itu suka ilmu-ilmu bidang-bidang yang sangat konkret. Karena itu dia suka misalnya matematika. Saya kalau mau dikatakan mungkin dibilang anak sostulen. Saya suka ilmu-ilmu yang abstrak, yang yang membutuhkan imajinasi. Karena itu biarpun kami sama-sama lulusan sekolah tinggi teologi, apa yang kami tekuni di sekolah teologi itu sangat bertolak belakang. Istri saya itu suka bagian dari ilmu teologi, misalnya yang paling dia
gemari, yang dia sangat dalami, itu yang namanya Christian education, pendidikan Kristiani. Itu ilmu yang sangat konkret. Misalkan ada tema tentang pengampunan. Bagaimana pengampunan itu mau diajarkan kepada umat. Apa tujuan-tujuan dari pembelajaran itu, kan mesti konkret tuh ya, umat mengerti, umat memahami, umat mengingat misalnya. Lalu bagaimana langkah-langkah mencapai itu, apa kegiatan yang harus dilakukan, apa ukurannya, sangat konkret. Sedangkan saya lebih mendalami, lebih menyukai bagian dari teologi yang lebih membutuhkan abstraksi, teologinya, atau mungkin orang mau bilang teorinya, filosofinya. Dengan kata lain, istri saya itu lebih mempelajari, menekuni how to-nya. Saya itu lebih suka menekuni what dan why-nya. Kenapa begitu? Mengapa harus begitu? Kenapa bukan yang lain misalnya? Nah, dan karena itu menurut saya sih, ini menurut saya, nanti Anda boleh tanya istri saya. Kalau di Kebaktian 2 mungkin dia akan hadir. Menurut saya istri saya itu jadi orang yang kurang imajinasinya. Dia kurang bisa menangkap hal-hal yang kiasan sifatnya. Misalnya kami lagi berantem nih ya, berdebat, terus dia akan tanya, lu kenapa lu gak minta maaf? Saya akan bilang, gue udah 100 kali minta maaf. Dia akan pikir, kapan ya saya itu minta maaf? Dia akan hitung. 1, 2, tadi jam 7, 7.15, 7.45, 8.15, 8.3. Lu baru 7 kali minta maaf. Nggak nyampe 100. Padahal yang mau saya katakan kan apa? Gua nih udah banyak minta maaf ke lu. Gitu. Kiasan. Nah istri saya itu kurang bisa nangkep tuh yang begituan. Ya jadi kalau ngomong sama dia memang mesti sangat konkret, sangat jelas. Nggak bisa pakai bahasa-bahasa kiasan, bahasa-bahasa yang membutuhkan penafsiran lebih. Dan saudara, kalau kita membaca Alkitab, menurut saya, kalau kita membaca Alkitab seperti istri saya mencoba memahami apa yang saya katakan, maka kita akan melewatkan banyak hal yang menarik. Kenapa? Karena Alkitab kita ini, saya sering mengatakan hal ini, Alkitab kita ini bukanlah ditulis semata-mata untuk menjadi buku petunjuk. Kayak Anda beli sebuah barang, beli misalnya air purifier, atau Anda baru beli mobil, terus itu pasti dapat yang namanya manual book. Bagaimana cara mengoperasikannya, kalau rusak apa yang harus dilakukan. Nah banyak kali kita memahami Alkitab kita itu seperti itu. Buku petunjuk, bagaimana cara mendapat atau bagaimana caranya kita diselamatkan. Lakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Orang kan suka angka 7 ya. 7 cara menjadi umat berkemenangan. 7 cara menjadi orang Kristen yang layak di hadapan Tuhan dan seterusnya. Tapi Alkitab kita ini bukan ditulis untuk menjadi seperti itu. Dia adalah sebuah kesaksian, sebuah cerita tentang bagaimana Allah mengasihi manusia. Dan karena itu banyak hal dalam Alkitab sebenarnya merupakan hal yang mengkiaskan atau menyimbolkan sesuatu. Terutama kalau Anda membaca apa yang disebut dengan nama perumpamaan. Kalau kita membaca perumpamaan lalu menafsirkan itu sebagai sebuah realitas. Kalau perumpamaan itu bicara tentang angka lalu kita tafsirkan sebagai sebuah kenyataan. Jangan-jangan kita akan gagal paham, gagal menangkap maknanya. Misalnya teks yang baru kita baca, Matius 18 ayat 21 sampai 35, tentang pengampunan. Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Kebetulan memang kalau Anda ingat minggu lalu bacaan-bacaan kita sedang bicara tentang bagaimana menasihati, bagaimana berelasi dengan saudara kita yang berdosa. Dan Petrus katakan berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali. Kenapa Petrus ungkapkan sampai 7 kali saudara? Karena buat orang Yahudi, kita itu wajib mengampuni saudara kita yang berdosa maksimum 3 kali. Itu mentok, top, 3 kali harus. Petrus katakan 7 kali, dia mau katakan kepada Yesus,
Udah lebih loh ini Tuhan. Saya ingat seorang teman rekan pengerja dulu zaman di Gading Indah ini pernah cerita, satu hari anaknya yang masih sekolah SD kelas 2 atau 3 datang kepadanya, tanya, lalu dilapor, "Mama, temanku ya si X kasihan loh Ma, kasihan deh Ma, ulangan matematikanya dia dapat 3, kasihan ya Ma, kasihan ya dia." "Iya kasihan." "Kamu dapat berapa?" "Aku dapat 5 Ma," katanya ya. Jadi maksud dia, ya udah mendingan lah gue daripada yang dapat 3 itu ya. Kira-kira Petrus mau katakan seperti itu ke Tuhan Yesus. Lalu apa jawab Tuhan Yesus? "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7. Nah ini ada sebetulnya 70 kali 7 ini ada beberapa terjemahan yang berbeda-beda. Ada yang menafsirkan 70 kali 7 itu 77, ada yang menafsirkan 70 dikali 7 sama dengan 490 kali. Tapi barangkali seperti saya katakan tadi, kalau kita berkutat di angkanya, wah kita harus mengampuni orang maksimum 490 kali. Maka kita akan gagal memahaminya. Barangkali juga karena itu kemudian Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan yang menarik saudara. Ini cerita yang sangat populer, Anda tentu juga sudah sangat hafal ya perumpamaan ini. Ada seorang hamba yang punya hutang 10.000 talenta. Hutangnya dia tidak bisa bayar, lalu kemudian tuannya seorang raja mau menjualnya keluarganya untuk membayar hutangnya. Ini praktek yang lazim terjadi waktu itu. Tapi kemudian karena dia memohon, ya sabarlah dahulu, semuanya akan kulunasi, maka dikatakan tuannya itu berbelas kasihan hingga ia membebaskannya dari rencana untuk dipenjarakan dan menghapuskan hutangnya. Nah, kalau kita mau membayangkan 10.000 talenta itu seperti apa? 1 talenta itu kalau Anda lihat kalau Anda pakai Alkitab yang buku tentunya, di belakang itu biasanya ada kamus. 1 talenta itu sama dengan 1000 dinar. 1 dinar itu upah orang bekerja 1 hari. Jadi 10.000 talenta itu setara dengan upah orang kerja selama 60 juta hari, alias 160, saya udah ngitung tadi malam, 164.384 tahun. Kalau dirupiahkan, tadi malam saya sampai googling ya, berapa sih UMR Jakarta gitu ya. UMR Jakarta itu kalau dikira-kira dibagi 25 hari kerja 1 bulannya, itu 196.000 per hari. Sehingga kalau upah kerja 60 juta hari itu dirupiahkan sekarang setara dengan, ini saya nggak tahu bagaimana membacanya, nolnya ada 12 digit ya. 11.760 miliar. Terus saya googling lagi. GDP-nya Indonesia, Gross Domestic Product Indonesia tahun 2022 itu seluruh Indonesia, semua industri, orang usaha digabung, itu nilainya, ini nanti teman-teman yang memang ngerti bisnis boleh mengkoreksi, 19.588 triliun. Satu orang ini hutangnya 11,76 triliun. Luar biasa. Pertanyaannya, ada nggak orang punya hutang segini? Nggak ada, saudara. Jangan lupa, ini adalah sebuah perumpamaan, parabolen bahasa Yunani-nya. Memang sengaja dibuat hiperbolik. Masih ingat bacaan bahasa Indonesia ya, hiperbola, untuk mengatakan satu maksud. Apa yang mau Tuhan katakan? Setelah si hamba itu dibebaskan dari hukuman yang mestinya dia alami, dihapuskan hutangnya, dia keluar, dia ketemu temannya yang punya hutang 100 dinar, 100 hari kerja. Setara kalau dirupiahkan hari ini 19,6 juta. Apa yang dia lakukan? Dia menuntut temannya bayar hutangmu.
pertamanya itu menjawab, dan kalau Anda baca jawabannya hampir sama persis. Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi. Tapi apa reaksi si hamba pertama itu? Dia tidak terima dan dia menyerahkan kawannya itu ke penjara sampai ia melunasi hutangnya. Seterusnya kita tahu. Teman-temannya yang sedih lapor ke raja, lalu raja marah dan kemudian mengirim hamba pertama yang tadinya sudah dibebaskan, dihapuskan hutangnya itu ke penjara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini sudah perumpamaan udah terang banget lah, ya. Khotbah ini bisa berhenti di sini. Seperti hamba pertama itu harusnya mengampuni hamba yang kedua, maka seperti itulah harusnya yang kita lakukan. Tapi saya mau mengajak kita melihat hal ini lebih dalam lagi. Tadi kan saya udah bilang, saya suka hal-hal yang lebih abstrak. Ya. Kenapa kok hamba pertama itu tidak bisa mengampuni temannya? Padahal dia baru menerima pengampunan yang luar biasa. Angkanya itu istilah orang astronomical, ya. 11,76 triliun hutangnya dihapuskan. Ada orang berutang kepadanya 19,6 juta. Dia masih paksa bayar. Apakah memang seperti kata raja ini, dia ini hamba yang jahat? Atau ada yang lain? Nah, saya mencoba mencari jawabannya tadi malam ketika menyiapkan khotbah ini, dan saya menemukannya dalam sebuah drama, saudara, drama musikal, film. Judulnya, ini tadi saya nanya Budi ini gimana ini yang menerjemahkannya ya. Les Miserables. Ya. Nggak boleh bacanya, nggak boleh Les Miserables. Anda bisa disuntukin oleh orang Perancis kalau gitu. Les Miserables. S-nya silent, tidak dibaca. Sebuah film, tapi sebetulnya ini banyak versinya ya, yang diadaptasi dari novel karangan Victor Hugo, seorang sastrawan Prancis. Film ini atau novel ini tokoh utamanya dua, seorang mantan napi namanya Jean Valjean dan seorang inspektur polisi namanya Javert. Nah, Javert ini adalah figur seorang penegak hukum yang sangat tegas, kaku, pandangannya tentang hukum itu lurus. Ya. Buat Javert, seorang yang melakukan tindak kriminal harus membayarnya, harus menanggung konsekuensi atas apa yang dia buat, dan itu tidak bisa berubah. Javert mengatakan kepada Jean Valjean, "Man like you can never change." Orang kayak lo nih gak mungkin bisa berubah. Sekalinya mencuri selamanya kamu akan jadi kriminal. Begitu kata Javert. Dan dia sangat terobsesi untuk menegakkan hukum itu. Buat dia hukum itu jelas, clear, hitam putih. Keadilan itu retributif, ya, artinya orang yang mencuri harus dihukum, orang yang berhutang harus membayar hutangnya. Tidak ada jalan lain. Kalau itu dilanggar, dunia ini akan rusak. Itu menurut Javert. Sedangkan Valjean, seorang yang dihukum 20 tahun penjara karena mencuri roti buat memberi makan keponakannya yang kelaparan, miskin. Valjean ini merasa bahwa dunia ini gak adil. Bagaimana mungkin orang yang gak punya, tidak punya apa-apa, gambaran Eropa waktu itu, gak bisa keluar dari situasinya. Bahkan dia sendiri mengalami setelah dia menjalani 20 tahun masa hukuman, dia bebas bersyarat, ya, parole. Tapi sebagai mantan narapidana itu membuat dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau dia mau cari kerja kasar, ditanya mana identitasnya, dia terpaksa menunjukkan surat bahwa dia ini adalah mantan napi. Tidak akan ada yang memberinya pekerjaan.
Di malam hari waktu dia ingin beristirahat, dia cari penginapan, pemilik penginapan akan tanya, mana identitasmu? Ditunjukkan dia mantan napi, tidak ada yang mau menerimanya. Ditolak di sana ke sini. Sampai satu hari, Valjean ini tertidur di depan sebuah gereja, lalu dibangunkan oleh seorang pastor, uskup sebetulnya, uskup yang tinggal di gereja itu. Dia katakan, ayo masuk ke dalam, aku punya tempat istirahat, makanan buatmu. Makan, istirahat malam hari itu. Tapi karena dia merasa dunia ini gak adil, saya gak akan pernah bisa menemukan pekerjaan yang baik. Lalu Valjean kemudian nekat mencuri perlengkapan makan perak yang ada di gereja itu. Dia kabur. Tidak lama kabur, ditangkap oleh 2 orang polisi. Dibawa kembali ke gereja si uskup itu. Mereka katakan orang ini ketangkap basah mencuri perlengkapan makan perak milik Anda, uskup. Dan dia ngakunya Anda memberikannya kepadanya. Valjean udah siap-siap. Satu kesalahan sebagai orang yang dibebaskan bersyarat, satu kali saja dia ketangkap melakukan kesalahan, dia akan kembali ke penjara. Kali ini sepanjang hidup, tidak akan bisa keluar. Tapi apa yang terjadi, saudara? Si uskup mengatakan, oh benar polisi, saudara polisi, saya memang memberikan perlengkapan makan itu ke dia. Tapi dia lalu bicara ke Valjean, kenapa kamu pergi buru-buru? Kamu lupa. Dia pergi sebentar ke meja makan. Aku juga sudah memberikan tempat lilin perak ini kepadamu. Ketinggalan, kamu lupa bawa. Karena si uskup menyatakan Valjean ini tidak mencuri, maka polisi tidak punya cara lain selain membebaskannya. Setelah polisi pergi, si uskup dengan penuh senyum, kelembutan dia katakan, pakai barang-barang ini untuk kamu hidup lebih baik. Jadilah orang yang jujur. Dan Valjean itu dia kemudian bergumul keras. Dia nggak bisa memahami hal itu. Bagaimana mungkin dia yang sebetulnya sudah nggak punya nilai lagi, tidak punya harga lagi di dunia ini. Tapi kenapa si uskup ini tidak membenarkan apa yang dikatakan si polisi itu, malah dia berbohong kepada polisi itu, benar kok aku yang ngasih ke dia. Dan dia tambahin lagi. Valjean gak bisa memahaminya. Jiwanya berontak. Tapi akhirnya dia tiba pada kesimpulan bahwa karena itu dia harus menjadi orang yang lebih baik. Dan itu kemudian yang dia lakukan. Dia kemudian melanggar ya bebas bersyaratnya itu, dia sobek identitasnya, dia kabur, dia menggunakan identitas baru, dia berusaha membangun hidupnya dengan menolong orang lain. Dia menolong seorang buruh perempuan korban ketidakadilan namanya Fantin. Kemudian Fantin ini meninggal, dia menolong anak Fantin, Cosette, dilindunginya, dijadikannya seperti anaknya sendiri. Dan lebih daripada itu, Valjean yang tadinya adalah seorang narapidana yang terbelenggu ya oleh perasaan, oleh masa lalunya yang kelam itu, dia menjadi orang yang lebih bebas. Beberapa kali, 2 kali paling tidak, dia punya kesempatan membalas dendam pada Javert. Javert si inspektur yang mengejarnya terus itu. Valjean tidak melakukan itu. Dia mengampuninya. Bahkan dia rela kalaupun harus kehilangan nyawanya di tangan Javert demi menolong orang lain. Sekalipun di mata orang seperti Javert, Valjean ini tetap seorang napi, tapi dalam dirinya sendiri dia menjadi orang yang bebas merdeka. Sebaliknya, Javert itu
biarpun dia orang yang merdeka, dia tetap terbelenggu dalam cara pikirnya, dalam dunianya, dalam pandangannya yang hitam putih tentang keadilan dan hukum itu. Bahwa setiap tindakan harus mendapat balasan yang setimpal. Karenanya ketika Valjean membebaskannya, tidak membunuhnya ketika punya kesempatan, Javert tidak bisa menerima. Dunianya seperti runtuh dan tidak tahan, akhirnya dia memilih bunuh diri. Dia nggak bisa terima tuh. Dunia di mana orang yang bersalah tidak dihukum. Dan dia merasa dirinya bersalah karena gagal menangkap Valjean. Tapi malah dibebaskan. Dia memilih mengakhiri hidupnya. Saya merenungkan saudara tadi malam. Barangkali ini yang sebenarnya terjadi dengan hamba pertama tadi. Mengapa dia tetap mengirim temannya yang berhutang cuman 100 dinar itu? Bukan karena dia jahat, tetapi karena dia punya cara pandang yang membelenggu dirinya bahwa setiap hutang harus dibayar. Setiap kesalahan harus dihukum. Sekalipun ia sendiri sudah menerima pengampunan yang begitu luar biasa, tetapi itu tidak mengubah dirinya. Tidak membebaskan dirinya. Dia tetap terbelenggu. Hutang-hutangnya tidak lagi membelenggunya, tetapi dirinya sendiri masih terbelenggu oleh cara berpikirnya. Maka dia gagal menangkap maksud sang raja untuk mengampuninya. Ayat 23 menariknya, sang raja itu berkata, bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau. Jadi ini bukan cuma soal pengampunan saudara, ini soal kasih, soal belas kasih. Dan ini barangkali yang mau Tuhan Yesus ajarkan kepada Petrus dan kita semua. Bahwa pengampunan yang diajarkan oleh Kristus adalah soal belas kasih. Allah yang sudah berbelas kasih luar biasa kepada kita, hingga mengampuni kita semua. Karena itu kita diajak, dipanggil untuk berbelas kasih dan belajar mengampuni juga. Bukan cuma semata-mata karena kita disuruh untuk mengampuni. Diajarkan untuk mengampuni. Tetapi itu mesti keluar dari dalam ayat terakhir. Raja Yesus berkata, demikian juga yang diperbuat oleh Bapakku yang di surga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Mesti keluar dari hati yang paling dalam. Kalau kita mengampuni cuma karena Tuhan Yesus menyuruh mengampuni, maka itu hanya akan jadi formalitas belaka. Bukan keluar dari hati yang meluap-luap oleh rasa syukur atas pengampunan itu. Dan bukankah itu yang juga disaksikan oleh kitab Kejadian tadi ya, Yusuf yang pernah menerima perlakuan tidak menyenangkan dari saudara-saudaranya, tapi kemudian dia bisa melihat semua itu bagian dari karya pemeliharaan Allah. Bentuk belas kasih Allah atas dirinya, atas keluarganya, bahkan atas bangsa Mesir. Karena itu Yusuf kemudian mengampuni saudaranya. Yusuf terbebaskan dari sakit hati atas perlakuan mereka. Dan ini sisi lain dari pengampunan. Pengampunan itu membebaskan orang yang diampuni, tapi juga membebaskan diri yang mengampuni. Pengampunan itu, kalau kata Romo James Martin, pengampunan itu hadiah buat orang lain. Karena membebaskan mereka dari rasa malu. Tapi juga hadiah buat diri kita sendiri. Karena membebaskan dari kepahitan. Kita bebas. Tidak lagi terbelenggu oleh kuasa yang mencekik leher kita itu. Ketika kita bisa mengampuni. Tuhan telah mengampuni dan membebaskan kita. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, jangan lagi kita terbelenggu oleh kepahitan. Karena kita tidak mau mengampuni orang lain. Amin.
Bukan karena bajikan hidupmu, bukan persembahanmu, dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Kamilah orang-orang yang telah menerima anugerah yang begitu luar biasa ya Tuhan. Ketika Engkau menganugerahkan pengampunan dosa. Engkau yang telah memerdekakan kami dari belenggu dosa. Karena itu jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang tetap terbelenggu oleh dosa tersebut. Tetapi kami menjadi pribadi-pribadi yang bebas. Bebas untuk mengasihi, bebas untuk menyatakan kasih Allah kepada setiap orang yang boleh Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Bebas untuk mengampuni. Sebagaimana kami juga telah menerima pengampunan itu. Tentu ini bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah, tetapi kami percaya Tuhan akan memampukan kami. Tuhan akan memberikan kelegaan, ketenangan kepada kami. Bagaimana Yesus dengan penuh kelegaan memberikan dirinya demi pengampunan dosa kami. Kami mau berdoa untuk kehidupan bersama kami sebagai bangsa Indonesia dengan setiap pergumulannya. Biarlah dalam segala hal kami boleh berusaha mencari apa yang baik untuk hidup bersama di bumi Indonesia ini. Kami mau berdoa untuk gerejamu di berbagai tempat,
Biarlah gereja boleh tetap menyatakan kasih dan anugerah Tuhan, bahkan di tengah kesulitan yang mereka hadapi, tengah persekusi dalam menyatakan iman. Gereja biarlah boleh dengan bebas, merdeka, mengasihi, bahkan mengasihi mereka yang menganiaya. Kami mau berdoa bagi kami semua, umat-Mu di tempat ini. Kami sebagai gereja, kami sebagai keluarga, anugerahkan kasih-Mu, belas kasih-Mu yang telah membebaskan kami ini. Sehingga kami boleh mengasihi setiap orang, bagaimana kami sudah Kau kasihi. Kami boleh belajar menyatakan kasih itu, mulai dari orang-orang yang terdekat dengan kami, mereka yang adalah bagian dari persekutuan kami, keluarga besar kami, dan orang-orang di sekitar kami. Mampukan dan layakkan kami ya Tuhan, karena kami melakukan semua ini bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi hanya dengan keyakinan kami, penyerahan diri kami pada satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang juga sudah mengajarkan kami untuk bersama berdoa lewat doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur kepada nama-Mu sebab Engkau baik ya Tuhan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku.
hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Tuhan, kami hadir di hadapan-Mu dengan hati yang tunduk dan bersyukur atas semua anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih karena Engkau selalu memelihara dan memberkati kami. Saatnya kami memberikan persembahan kami yang berasal daripada-Mu, kiranya boleh memberkati orang lain melalui gereja kami. Ajar kami Bapa untuk selalu memberikan persembahan hidup kami, baik waktu, bakat, maupun harta yang kami miliki. Semua adalah milik-Mu, dan kami ingin menggunakannya untuk memuliakan nama-Mu. Mohon berikan kami kebijaksanaan dan kekuatan untuk memenuhi panggilan-Mu dalam hidup kami. Kami naikkan doa ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku cara berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Buatkan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila Engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Umat Tuhan, kini arahkan hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus kini dan selamanya. Terpujilah Tuhan. Maka terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku